Hey ho pop gengs! Di saat susah seperti ini, makin banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Semakin banyak juga orang yang mulai kewalahan mencari akal, dari mana lagi harus mencari rezeki. Gak sedikit yang kena tipu karena iming-iming mendapatkan uang melimpah secara instan. Bahkan sampai melakukan pencurian. Nah, fenomena yang gak kalah laris saat ini juga adalah mencari jimat-jimat. Dan berikut ini aku sajikan bagian tubuh hewan yang sering dijadikan jimat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Mari kita mulai dengan air mani gajah. Mungkin bagi kita yang tinggal di luar Pulau Sumatera masih asing dengan kabar mengenai jimat ini. Selain diburu untuk diambil gading dan kulitnya, ternyata jumlah gajah menjadi semakin berkurang karena spermanya juga sangat diincar. Namun bukan dalam bentuk cair ya, melainkan yang udah berbentuk kristal. Nah, sperma itu diperjualbelikan dengan harga 50-an ribu hingga jutaan rupiah. Ada loh bahkan yang dijual dalam bentuk cincin dan ada pula yang masih kristal utuh. Gunanya untuk sarana pelet yang konon dipercaya ampuh untuk meluluhkan kekasih atau teman kenalan baru. Wah, memancarkan daya tarik alami gitu deh. Lalu membuka aura kecantikan ketampanan, melancarkan jodoh, mencegah perselingkuhan, memunculkan karisma, kewibawaan, meningkatkan kepercayaan diri, lalu merukunkan anggota keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Bahkan memikat pelanggan dan membuatnya setia belanja dagangan yang kita jual. Buset, banyak banget ya manfaatnya. Tapi beneran ampuh gak ya? Aku cuman kasihan aja sih sama gajahnya kok digituin. Dan cara ambil spermanya gimana? Sama halnya dengan nasib harimau yang kini juga makin berkurang jumlahnya. Jika dulu di Indonesia punya 3 jenis harimau, yaitu harimau Jawa, harimau Bali, dan harimau Sumatera, tapi kini yang bertahan sisa harimau Sumatera. Itu pun gak sampai 400 ekor. Kulit, kumis, dan kuku harimau sering jadi incaran karena dipercaya bisa dijadikan jimat. Konon ya, menggunakan kulit dan kumis harimau bisa membuat aura kewibawaan terpancar sehingga orang lain menjadi segan. Anehnya lagi, jika ingin menggunakan kumis harimau, harus dimasukkan ke dalam kulit tanpa bantuan alat apapun. Dan jimat kuku harimau membuat penggunanya menjadi kebal, bahkan bisa lari sekencang harimau. Hah, emang mau jadi atlet lari? Duh, ada-ada aja ya kepercayaan orang. Kan sayang kalau harimau yang sebenarnya satwa dilindungi malah dibunuh hanya untuk sesuatu yang belum tentu benar-benar bermanfaat. Oke, mari kita pindah ke hewan selanjutnya, ada ikan tempel atau ikan remora. Nah, ikan ini seringkali disebut-sebut sebagai sahabatnya hiu. Namun sebenarnya ikan ini memiliki alat penghisap untuk menempel di tubuh mamalia atau ikan yang relatif lebih besar dari tubuhnya, seperti pada ikan hiu, ikan parimanta, paus, dan penyu. Tapi bukan berarti ikan ini menjadi parasit pada ikan yang lebih besar ya, melainkan hanya berlindung. Dalam mitologi kuno dikatakan bahwa ikan remora diyakini bisa menghentikan sebuah kapal dari berlayar. Sedangkan di Indonesia, ikan ini diyakini sebagai pengikut Nyi Roro Kidul di pantai selatan yang ditugaskan untuk membantu siapapun yang memilikinya. Pemilik ikan ini akan mendapatkan rezeki yang lancar sehingga banyak orang yang menggunakannya sebagai penglaris usaha dagang. Cukup dengan mengeringkan bagian atas dari ikan ini. Ada yang pernah lihat secara langsung gak sih? Selanjutnya ada hewan yang gak asing karena mudah ditemukan di berbagai taman termasuk Taman Istana Negara. Yup, apalagi kalau bukan rusa. Beberapa orang juga sedang memburu hewan ini karena dianggap dagingnya itu enak dan manis. Namun beberapa orang justru memburu rusa karena ingin mengambil kulitnya untuk dijadikan jimat sebagai media pelet. Ada juga yang percaya jimat kulit rusa akan jauh lebih berkhasiat jika ditulisi raja atau kalimat jimat menggunakan tinta yang dicampur dengan minyak sakfaron yang seringkali digunakan untuk ritual mistik dan spiritual. Jimat ini ya dipercaya mampu meningkatkan penghasilan, menambah kewibawaan sebagai tolak bala, penglaris dan meningkatkan karisma. Mbak Olsho percaya nggak ya sama jimat ini?
Nah, kalau yang ini mungkin jimat yang paling mahal kali ya. Namanya aja mutiara kobra. Jenis ular kobranya juga nggak sembarangan, melainkan harus king cobra, rajanya. Tentu nggak mudah dong menemukan dan mengambil mutiaranya. Soalnya mutiaranya itu tersembunyi tepat di atas kepala raja kobra ini. Ngeri banget ya liatnya. Mutiara ini ya dalam bahasa India disebut dengan nagamani. Nah, nagamani ini dipercaya banyak orang sebagai penawar bisa ular. Selain itu juga dipercaya mampu membawa banyak keberuntungan dan berkah bagi kesehatan, kekayaan, dan kemakmuran. Tapi sebenarnya mutiara ini lebih banyak dianggap sebagai mitos belaka, selain karena harganya bisa sampai miliaran rupiah karena langka. Jadi yang mampu beli emang cuma orang yang kaya duluan sih. Terus ngapain lagi beli jimat kalau udah kaya, ayo? Next, mungkin kamu pernah dengar kisah tentang seorang pelayan bernama Galantias yang dikutuk menjadi kucing hitam oleh Hera, istri Zeus. Sejak saat itu kucing hitam banyak dipercaya sebagai pembawa sial. Ya meskipun kayak gitu di beberapa tempat nih, kucing hitam malah dianggap sebaliknya loh. Jepang, Irlandia, Inggris, dan masyarakat Mesir kuno menganggap bahwa memelihara kucing hitam bisa membawa keberuntungan. Dan bagi orang Afrika, Amerika, dan Jerman, tulang kucing hitam bisa dijadikan jimat. Namun bukan sembarang kucing hitam. Yang bisa dijadikan jimat hanyalah kucing hitam yang mati dengan sendirinya, bukan karena kecelakaan atau dibunuh. Jimat ini dipercaya bisa membuat penggunanya jadi tak terlihat, bahkan bisa mengembalikan kekasih yang udah direbut orang. Walah. Tapi ada efek sampingnya juga sih, yaitu kematian. Ngeri. Dan yang paling laris juga dijadikan sebagai jimat adalah taring raja babi. Mungkin kamu pernah lihat ada orang yang mengoleksi taring babi sebagai perhiasan atau jadi mata kalungnya. Nah, sejak dulu banyak orang yang percaya kalau taring babi bisa membuat penggunanya jadi kebal terhadap senjata tajam, ditembak ataupun dipukul. Tapi bukan sembarang babi ya, melainkan harus taring raja babi hutan yang katanya langka dan susah didapatkan. Makanya orang harus berhati-hati karena udah banyak yang jual taring babi biasa. Jangan sampai kena tipu. Dan satu lagi yang paling penting nih, konon ada pantangan yang gak bisa dilakukan bagi pemilik dan pengguna taring raja babi ini, yaitu dilarang berhubungan badan. Buset, mana tahan dia. Ya udah deh. Dan sebenarnya masih ada lagi nih beberapa bagian tubuh hewan lain yang biasa dijadikan jimat. Seperti jimat kulit kerbau lando yang dipercaya bisa membuat sakti dan sukses. Kaki kelinci sebagai jimat mempercepat mendapat keturunan dan keberuntungan. Dan air mata ikan duyung saat masa menyusui yang dipercaya bisa jadi jimat pemikat kekasih hati. Lah usaha dong. Ternyata banyak juga ya hewan yang bisa dijadikan jimat. Gimana pendapat kamu? Setuju atau malah gak percaya? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Terus seperti biasa, kalau video ini bermanfaat bagi kamu jangan lupa like, share, dan subscribe-nya karena berbagi itu menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.